Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tuti Kamalasari dengan NIM 2213400033. Hari ini kita akan membahas Learning Journal ke-10 mengenai materi persiapan mental, pengetahuan, performa bahasa, verbal dan non-verbal, serta simbol dan juga penampilan pada public speaking. Karena pada pertemuan kali ini dilakukan secara daring, maka tidak ada perwakilan yang menjadi public speaker. Kita akan langsung membahas kepada materi yang disampaikan oleh para presentator. Materi yang pertama yaitu persiapan mental dan juga pengetahuan, di mana persiapan mental dan juga pengetahuan ini perlu kita persiapkan untuk berbicara di depan umum. Apa saja persiapan mental dan juga pengetahuan yang harus kita siapkan? Yang pertama yaitu persiapan mental, di mana persiapan mental merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendukung kita berbicara di depan umum dengan baik. Apa saja persiapan mental ini? Yang pertama yaitu latihan, di mana latihan merupakan suatu hal yang mendasar bagi para public speaker. Sering berlatih berbicara di depan akan terus mengembangkan diri kita. Berlatih juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kita ketika berbicara di depan umum. Berlatih ini bisa dengan berbicara di depan cermin atau juga membuat video serta berbicara dengan teman sebaya agar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengendalikan gugup. Nah, yang kedua yaitu mengendalikan rasa gugup. Meskipun kita tahu bahwasannya ketika kita berada di depan umum, seringkali kita merasa gugup ataupun cemas. Hal itu merupakan suatu yang wajar, akan tetapi ketika kita dapat mempersiapkan mental kita dengan mengendalikan rasa gugup tersebut dengan cara rileks atau juga mengatur pernapasan secara dalam, sehingga ketika kita melakukan public speaking kita sudah merasa siap dan mampu untuk berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan diri. Kita harus fokus pada kekuatan dan juga kemampuan kita dalam berbicara, serta pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dapat meningkatkan kemampuan berbicara kita serta rasa kepercayaan diri kita. Selanjutnya ada mempersiapkan pengetahuan, di mana kita harus mempersiapkan pengetahuan kita agar dapat menyampaikan informasi atau public speaking dengan baik. Yang pertama harus memahami materi, di mana kita harus bisa paham dengan apa yang akan kita sampaikan, sehingga kita mampu berbicara ataupun menyampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu mengenali audiens. Kita perlu mengenali audiens kita siapa dan bagaimana latar audiens tersebut, sehingga kita mampu menyampaikan informasi atau public speaking dengan cara yang baik dan sesuai dengan para audiens. Yang ketiga yaitu teknik, di mana teknik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berpublic speaking. Kita perlu mengetahui bagaimana cara kita berbicara dan juga bagaimana metode yang akan kita sampaikan ketika akan berbicara di depan umum. Itu dia persiapan mental dan juga pengetahuan yang harus kita miliki. Setelah kita mempersiapkan mental dan juga pengetahuan untuk public speaking, kita juga harus bisa menampilkan performa bahasa yang baik, di mana performa bahasa ini dapat kita lakukan dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu penggunaan kata-kata yang baik dan juga benar. Penggunaan kata-kata yang jelas dan dapat dipahami oleh para audiens. Yang kedua yaitu struktur kalimat yang benar, di mana ketika kita menyampaikan suatu informasi,
Kita harus bisa menjelaskannya dengan baik dan dapat dipahami oleh para audiens. Yang ketiga yaitu intonasi suara, di mana intonasi suara ini dapat membantu kita memperjelas apa yang kita ucapkan. Dan intonasi suara ini dapat membantu kita agar bisa menyampaikan informasi dengan baik dan jelas. Yang keempat yaitu gaya bahasa yang sesuai, di mana ketika kita menyampaikan informasi kepada para audiens, kita harus bisa menyesuaikan gaya bahasa kita sehingga audiens dapat menyimak dan memahami pesan dari kita. Selanjutnya ada bahasa verbal dan juga nonverbal. Bahasa merupakan suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Ada bahasa verbal dan juga bahasa nonverbal. Bahasa verbal merupakan bahasa yang kita ucapkan berupa kata-kata atau kalimat serta struktur tata bahasa yang digunakan dalam menyampaikan suatu pesan. Bahasa nonverbal adalah suatu simbol atau tanda yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, seperti isyarat, warna baju, ataupun ekspresi. Itu merupakan bahasa yang digunakan dalam public speaking. Ada bahasa verbal dan juga bahasa nonverbal, sehingga keduanya mendukung kita dalam melakukan public speaking. Selanjutnya ada simbol dan juga penampilan, di mana simbol ini merupakan aspek yang penting dalam public speaking. Ada apa saja dalam simbol dan juga penampilan? Dalam simbol terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bahasa tubuh, di mana kita menggunakan gerakan-gerakan tubuh dalam menyampaikan suatu informasi ataupun ketika melakukan public speaking. Yang kedua yaitu penampilan fisik. Penampilan fisik ini bisa berupa pakaian yang kita kenakan sehingga dapat membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, alat bantu visual, di mana ketika kita melakukan public speaking, kita juga bisa menggunakan alat-alat visual dengan menggunakan presentasi PowerPoint ataupun video. Hal tersebut juga merupakan simbol yang dapat kita gunakan. Selanjutnya ada penampilan. Penampilan ini mendukung kita dalam berbicara di depan umum ataupun public speaking. Yang pertama yaitu nada suara, di mana nada suara ini merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan, di mana nada suara ini bisa membantu kita dalam menampakkan poin-poin yang akan kita sampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu percaya diri. Ketika kita tampil dengan percaya diri, maka para audiens akan tertarik dan memperhatikan kita. Yang ketiga yaitu relax, di mana kita dapat mengontrol emosi ataupun rasa gugup kita ketika kita tampil dengan relax. Yang keempat yaitu energi positif, di mana energi ini dapat membantu kita untuk memberikan kesan emosional kepada para audiens. Yang kelima yaitu penggunaan kata-kata yang tepat, di mana ketika kita berbicara di depan umum, kita harus bisa menggunakan kata-kata yang tepat yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara audiens dan juga public speaker. Yang keenam yaitu mengatasi rasa takut, di mana ketika kita dapat mengatasi rasa takut, kita mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri kita dalam menyampaikan suatu informasi kepada audiens ataupun dalam berpublic speaking. Yang ketujuh yaitu latihan dan evaluasi, di mana kita harus tetap berlatih dalam melakukan public speaking dan juga mengevaluasi bagaimana cara kita dalam menyampaikan public speaking. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal pertemuan ke-10 ini, dengan materi persiapan mental, pengetahuan, performa bahasa, verbal dan nonverbal, serta simbol dan penampilan dalam public speaking. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.